Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Segera Wu Sanhe mengulurkan tangan dan mendorong dengan lembut. Kemudian aliran asap 5 warna menyembur keluar dari telapak tangannya. Asap 5 warna itu sendiri terlihat sangat indah, tetapi sesuatu yang indah ini sangat beracun. Tapi bagaimana mungkin Nyonya Darah Beracun tidak mengetahui hal ini? Dia juga dengan cepat mengaktifkan kabut darah untuk menggulung, menghalangi asap cahaya 5 warna. Oh, itu terlalu lemah. Semua orang mendengar kata-kata Wu Sanhe. Menghela nafas pelan, dalam sekejap dia muncul di belakang Nyonya Darah Beracun. Sepertinya ada daun biasa di tangannya, namun daunnya tidak hijau, tapi terlihat transparan. Meridian di atas seperti pembuluh darah tubuh manusia, dan ada bekas darah di tepi daun. Kemudian ada juga sedikit darah yang mengalir keluar dari tepi leher Nyonya Darah Beracun. Neng Yudi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Nyonya Darah Beracun sudah mati. Mendengar itu, semua orang melihat Nyonya Darah Beracun menutupi lehernya dengan tangannya. Tetapi begitu dia menutupi lehernya, mereka melihat area hitam yang luas mulai muncul di kulit seputih saljunya. Tubuh panas itu membuat banyak pria memisan dan sedikit asap putih keluar. Segera para prajurit yang hadir semuanya bangkit dari pembunuhan tanpa akhir. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan yang menyedihkan dari Nyonya Darah Beracun, kebanyakan dari mereka mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, tubuh Nyonya Darah Beracun terkorosi dengan bersih, hanya menyisakan tumpukan tulang berserakan di tanah. Namun Wu Sanhe membungkuk, mengambil salah satu cincin penyimpanan Nyonya Darah Beracun dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Dengan cibiran samar di wajahnya, lalu melompat sedikit dan kembali ke posisinya. Di antara cincin penyimpanan dari Nyonya Darah Beracun, ada juga token tebing kayu darah, dan itu adalah tanda penguasa dari tebing kayu darah. Sehingga Wu Sanhe memiliki warisan Sui Muya. Tapi sekarang, banyak tetua Sui Muya yang tidak berani buka mulut dan memintanya dari Raja Racun Wu Sanhe. Dengan Wu Sanhe sebagai pemimpin, semua orang tiba-tiba menjadi waspada. Awalnya semua orang mengira bahwa permainan uji keberuntungan ini hanyalah permainan sederhana. Itu hanya keberuntungan dan tidak akan mencantumkan orang lain sebagai lawan. Tapi sekarang tampaknya selama Anda menginjak tantangan gratis, Anda dapat menimbulkan masalah bagi siapapun. Tentu saja premisnya adalah kekuatan Anda cukup kuat. Setelah Wu Sanhe, Neng Yude yang melempar dadu. 6 poin. Neng Yude tersenyum sedikit dan mengambil 6 langkah ke depan. Dan pada disk ke-6, ada lingkaran cahaya kuning berkedip. Pilih lagi. 6 poin. Pilih lagi. 6 poin. Lagi. Melihat adegan ini, semua orang terdiam, mata mereka melebar dan mereka bahkan tidak bisa berbicara. Keberuntungan Neng Yudi sangat bagus. Kali ini Neng Yudi keluar jumlah langkah. Ditambah 12 langkah sebelumnya, totalnya 60 langkah. Berdiri di atas disk transparan, Neng Yudi hanya setengah jarak dari pusat jurang. Sedangkan semua orang hampir baru saja memulai, sehingga Loseng sepertinya yang paling dirugikan. Hanya mengambil 3 langkah sejauh dari peron. Tapi Neng Yudi sudah jauh di depan. Berdiri sendirian di tengah jurang secara alami menarik perhatian. Keberuntungan Neng Yudi sangat bagus. Lagi pula dia putri kebanggaan Yundian. Saya dengar Neng Yudi berasal dari keluarga biasa dan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dengan status seperti itu, dia bisa menjadi salah satu wanita terkuat di wilayah tengah, yang menunjukkan dia sangat beruntung. Ya Tuhan, ini 60 langkah. Tampaknya titik akhir dari permainan ini harusnya 100 langkah. Mungkin segera Neng Yudi akan lulus ujian setelah beberapa putaran lagi kan?
Di tengah perbincangan semua orang, wajah orang suci dari kerajaan dewa berubah muram. Pada awalnya dia adalah makhluk yang lebih emosional dan menyukai perasaan dikelilingi oleh mata semua orang. Sebelumnya dia mulai jauh di depan, tapi dia tidak memikirkan fakta bahwa seekor semut dengan keberuntungan luar biasa juga muncul di kerajaan dewa. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis suci dari keluarga kaya, bisa dibandingkan dengan seekor semut? Memikirkan hal ini, sebuah cahaya berbahaya muncul di matanya, tapi saat ini seberkas cahaya mengarah padanya. Sekarang giliran gadis suci kerajaan dewa yang melempar dadu. Segera mata gadis suci dari kerajaan dewa berkedip dan dadu kembali bergulir di udara. Ini masih 6 poin. Gadis suci kerajaan dewa tersenyum tipis dan mengambil langkah. Pada saat yang sama, piringan muncul satu demi satu di langit. Ketika piringan ke-6 muncul, cahaya kuning samar bersinar di piringan itu. Pilih lagi. Gadis suci kerajaan dewa melirik Neng Yudi dengan ringan dan sedikit tersenyum. Neng Yudi berdiri di atas dis, memandang orang suci kerajaan dewa dengan mata jernih, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Kemudian dadu di tengah jurang dilempar lagi, dan kali ini angka yang terungkap dari dadu tersebut adalah 5. Yang membuat wajah gadis suci dari kerajaan dewa berubah suram. Apakah keberuntungannya tidak sebaik wanita di wilayah tengah? Segera cakram transparan terus muncul di hadapannya, namun cakram kelima memancarkan cahaya coklat, dan dia tidak menyukai warna ini, karena mungkin ada hukuman yang tersembunyi di dalam dis. Meskipun gadis suci kerajaan dewa ragu-ragu, dia tetap menginjak cakram itu. Anda bisa melepaskan bencana kepada orang lain dan mengurangi keberuntungan mereka dalam waktu singkat. Sebuah suara samar terdengar lagi di telinga semua orang. Oh, bisakah itu mengurangi keberuntungan orang lain? Gadis suci kerajaan dewa sedikit menyipitkan matanya, dan tanpa ragu-ragu, matanya tertuju pada Neng Yudi. Jelas dia berasal dari kerajaan dewa. Mereka juga tahu betul bahwa ini adalah ujian keberuntungan. Bahkan sebagian besar orang sekarang paham bahwa adapun orang pertama yang lulus ujian pasti akan mendapatkan peluang yang tak terbayangkan. Apapun tujuan dan konspirasi dari Tianmo abadi, setelah mengalami pakaian kotor, rambut layu, berkeringat, di bawah ketiak, badan kotor, dan ketidaksenangan, tidak ada kemungkinan kebangkitannya. Betapa ampuhnya caranya, dan inilah hukum kehidupan. Bahkan makhluk yang lebih kuat dari makhluk abadi tidak dapat membalikan keadaan ini. Oleh karena itu, Lo Sheng bukanlah satu-satunya orang yang menduga ada yang tidak beres dengan makam abadi. Namun setelah banyak orang menganalisisnya, mereka tetap memutuskan untuk datang ke makam abadi. Adapun kelompok orang suci dari kerajaan dewa, pikiran mereka secara alami sama dengan pikiran orang lain. Mungkin mereka juga mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Kalau begitu, saya akan menurunkan gadis suci kerajaan dewa tersenyum dingin dan menunjuk ke arah Neng Yudi. Melihat adegan ini, Lo Sheng berkata dan marah. Anda berani? Gadis suci kerajaan dewa tersenyum. Mengapa saya tidak berani? Apakah Anda pikir Anda dapat mengancam saya? Pada saat ini di atas Neng Yudi ada awan gelap kecil yang melayang, dan di awan gelap kecil cahaya guntur hitam terus berkedip. Namun karena ini mengurangi keberuntungan, hal itu seharusnya tidak membahayakan Neng Yudi. Tetapi jika Neng Yudi melempar dadu di ronde berikutnya, dia mungkin mendapat masalah. Melihat itu, Neng Yudi mengerutkan bibirnya tanpa daya, menatap Lo Sheng seolah-olah meminta bantuan. Karena dia tidak beruntung bertemu dengan gadis suci kerajaan dewa. Tidak apa-apa, karena makhluk abadi ini mendesainnya seperti ini. Tentu saja ada cara untuk menghadapinya. Lo Sheng menghibur, tapi alisnya berkerut dan dia berbalik dan menatap gadis suci kerajaan dewa. Neng Yudi tidak menyinggung gadis suci kerajaan dewa. Alasan mengapa gadis suci kerajaan dewa melepaskan kesialannya. Pada Neng Yudi,
karena Neng Yudi bergerak terlalu cepat dan melampaui dia. Loseng berpikir sejenak dan kemudian bertanya, "Qinglong, dapatkah keberuntungan terpengaruh dengan begitu mudah?" Mendengar itu, Qinglong terkekeh. Jika ada waktu dalam hidup, seharusnya ada. Jika tidak ada waktu dalam hidup, maka jangan dipaksakan. Jika makhluk abadi ini dapat mengubah keberuntungannya, maka dia mungkin tidak akan menderita 5 penurunan surga dan manusia, tetapi akan mencapai alam yang lebih tinggi. Lalu, mengapa hal itu dapat mempengaruhi keberuntungan Neng Yudi? Loseng bertanya dengan aneh. Keberuntungan seseorang tidak bisa diubah oleh yang abadi, apalagi karena keberuntungan Neng Yudi begitu dahsyat. Bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk mengalami kesialan? Namun dalam roda keberuntungan ini memiliki cara untuk menjadikan Neng Yudi mendapatkan kesialan. Kata Qinglong tiba-tiba. "Apa yang bisa saya lakukan?" Loseng bertanya dengan cemberut. Sebenarnya sangat sederhana. Jika keberuntungan dapat mempengaruhi hasil lemparan dadu setiap orang dan berapa banyak langkah yang mereka ambil untuk menghadapi kemalangan atau hadiah, maka setelah memberikan kemalangan pada Neng Yudi, dalam 6 langkah berikutnya, setiap langkah mereka semua hukuman. Jadi tidak peduli seberapa buruk keberuntungan Neng Yudi, tidak peduli berapa poin yang dia lempar, dia akan tetap mendapatkan hukuman. Karena setiap langkah adalah hukuman. Qinglong menganalisis dengan ringan dan kemudian melanjutkan. Sebenarnya ini tidak mempengaruhi keberuntungan Neng Yudi. Yang abadi tidak mengubah keberuntungan orang lain, tetapi dia mengubah aturan permainan untuk membuat Neng Yudi sehingga terlihat seperti sangat sial. Tapi keberuntungan Neng Yudi masih sangat kuat. Dadu yang dia lempar bahkan akan menemukan dadu dengan ukuran terendah di antara 6 gerakan. Apakah keberuntungan Neng Yudi begitu kuat? Loseng terus bertanya. Iya, keberuntungannya sedikit lebih lemah dari Anda, jawab Qinglong. Apakah keberuntungan saya sangat kuat? Wajah Loseng berbinar dengan ekspresi tertekan. Jika keberuntungannya benar-benar kuat, dia tidak akan lebihnya mengambil 3 langkah. Qinglong tersenyum tapi tidak menjawab kata-kata Loseng. Bagaimanapun, Loseng memiliki takdir terkuat di dunia. Jika keberuntungannya tidak kuat, siapa lagi yang memiliki keberuntungan yang kuat? Segera setelah itu, babak baru pelemparan dadu dimulai. Saat ini sepertinya adalah lambang takdir hidup. Ada orang yang penuh momentum, namun pada akhirnya salah langkah, menemui jalan buntu dan mendapat hukuman. Beberapa orang mengalami nasib buruk, tetapi setelah menanggung kesulitan yang tak ada habisnya, mereka akhirnya tertahan sampai awan cerah dan menerima imbalan yang besar. Namun nasib sebagian besar orang adalah mereka tidak bahagia atau marah. Keberuntungan mereka tidak baik atau buruk, itu adalah semacam keberuntungan yang biasa-biasa saja. Adapun Cuisi dan Bu Sanhe, 2 orang kuat teratas di wilayah tengah. Keberuntungan Qi mereka terkadang sekuat pelangi dan terkadang mengalami kemunduran yang cukup besar. Berkat kekuatan yang tak tertandingi dari kedua orang ini, mereka berhasil bertahan dari gelombang kemunduran. Tepat setelah Loseng melempar dadu untuk ketiga kalinya, dia akhirnya mendapat 5 poin dan sebuah cakram coklat muncul di depan Loseng. Melihat piringan coklat itu, jantung Loseng berdetak kencang dan dia berjalan dengan cepat. Kemudian sebuah suara terdengar lagi di telinga semua orang. Kamu dapat melepaskan bencana kepada orang lain dan mengurangi keberuntungan mereka dalam waktu singkat. Semoga berhasil, Loseng berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, dahi Cuisi tiba-tiba berkerut. Melihat Loseng yang menatapnya, sehingga Cuisi juga sedikit gugup. Nasib Anda sangat sulit, bahkan jika nasib buruk menimpa Anda, maka Anda masih bisa melewatinya, kata Loseng dingin. Cuisi mencibir dan berkata, bagus jika Anda tahu.
Mata Loseng segera tertuju pada gadis suci kerajaan dewa. Melihat Loseng memandang dirinya sendiri dengan jahat, dadanya terus naik dan turun, dan dia secara alami sangat gugup. Dia berkata dengan tajam, "Anda berani memaksakan nasib buruk pada saya, maka saya akan meratakan wilayah tengah Anda di masa depan." Loseng memutar matanya. "Jika Anda bisa meratakan wilayah tengah, seharusnya Anda sudah melakukannya sejak lama. Jadi, ancaman ini sangat membosankan, dan siapa yang akan bodoh?" "Nak, jangan memaksakan nasib buruk pada adik perempuan saya, dan saya akan memberi Anda kesempatan yang lebih besar. Bahkan saya bisa menjamin bahwa peluang itu akan lebih besar daripada peluang yang Anda dapatkan di makam abadi ini." Pria tampan yang bersama gadis suci dari kerajaan dewa berkata dengan menggoda, "Apakah ada yang salah dengan kepala Anda? Atau menurut Anda saya bodoh?" Loseng menunjuk ke kepalanya dan tersenyum. "Jika Anda bersedia memberi saya kesempatan sebesar itu, mengapa Anda masih di sini berjuang untuk mendapatkan kesempatan di makam abadi?" Mendengar itu, wajah pria tampan suram. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Teman, jangan bersulang atau makan sebagai hukuman. Tahukah Anda siapa kami?" Orang-orang kuat di alam hidup dan mati kerajaan dewa juga menatap Loseng dengan mata dingin. "Dia adalah gadis suci dari kerajaan dewa. Kalau begitu Anda bukan pangeran kerajaan dewa, kan? Tapi apa hubungannya ini dengan saya? Nasib buruk, bawakan itu padanya." Loseng menunjuk ke gadis suci kerajaan dewa. Awan hitam gelap juga muncul di atas kepala orang suci kerajaan Tuhan. Dengan kilat hitam terus-menerus menyala di dalamnya. Ini disebut memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Karena gadis suci kerajaan dewa berani melancarkan bencana pada Ning Yudi. Loseng pasti tidak akan membiarkan wanita ini pergi. Melihat awan gelap yang berkilauan dengan kilat hitam di atas kepalanya, orang suci kerajaan dewa berteriak dengan keras, "Lima tetua, bunuh dia!" 5 pria kuat di alam hidup dan mati di belakangnya mengeluarkan senjata mereka secara bersamaan. Namun Logong yang paling dekat dengan orang suci berkata tanpa daya, "Gadis suci, kita tidak dapat mendobrak penghalang yang dibuat oleh makhluk abadi ini. Saya khawatir tidak realistis untuk membunuhnya sekarang." "Tidak peduli," jawab gadis suci, "karena sebagai anggota keluarga kaya, kapan ada orang yang berani tidak menghormatinya? Dia selalu menjadi satu-satunya yang bangga pada dirinya sendiri. Tidak ada yang pernah melihatnya melakukan kesalahan. Itu sebabnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya." Pria tampan itu berkata, "Adik perempuan, jangan gugup. Jika saya mendapat tantangan gratis, saya akan membantu Anda membunuhnya." Meskipun membunuh Loseng tidak akan membantu, kecuali cara untuk menghilang kesialan dapat ditemukan. Tapi bagaimana mungkin mereka yang menyinggung kerajaan dewa dan tidak menanggung akibatnya? Jadi di mata kelompok orang-orang dari kerajaan dewa ini, selama ada orang di pihak mereka yang memenangkan tantangan gratis, Loseng akan mati. Di antara orang-orang dari kerajaan dewa yang memiliki kultivasi terlemah adalah pria tampan dan gadis suci dari kerajaan dewa. Tetapi keduanya adalah pejuang di alam kesengsaraan void. Sedangkan pria berbaju hitam di belakang mereka, mereka semuanya adalah lelaki tua di alam hidup dan mati. "Pokoknya saya ingin dia mati," gadis suci dari kerajaan dewa berkata dengan dingin. Mengenai ancaman mereka, Loseng pura-pura tidak mendengar setengah dari mereka. Tetapi duduk diam di atas dis, menunggu sinar menyinari dirinya lagi. Beberapa lemparan dadu berturut-turut berikutnya membuahkan hasil yang buruk. Salah satu dari 7 putra dari Sekte Roh Kekosongan melemparkan 4 poin dan menginjak formasi pembunuhan guntur langit. Orang kuat di tahap tengah alam kesengsaraan void dibunuh oleh guntur langit satu demi satu. Segera setelah itu, tetua lainnya dari aliansi bisnis dunia memberikan 3 poin dan juga menderita hukuman berat. Meskipun tetua tersebut selamat dari gelombang hukuman ini, dia terluka parah dan nafasnya sangat lemah.
Lalu datanglah Nenek Yu yang melempar dadu untuk kedua kalinya dan juga dihukum. Namun Nenek Yu begitu kuat sehingga akhirnya dia melewati hukuman itu dengan selamat. Setelah hukuman yang muncul 2 atau 3 kali berturut-turut tiba-tiba membuat hati semua orang bangun. Pada saat ini, seberkas cahaya menyinari Neng Yudi lagi. Kali ini Neng Yudi sudah ditakdirkan. Meskipun keberuntungannya sebelumnya luar biasa, hasil kali ini mungkin tidak optimis. Setelah Neng Yudi dengan lembut memukul dadu, kemudian dadu tersebut mengeluarkan 3 poin. Segera, 3 cakram muncul di depan Neng Yudi, dan cakram ketiga sepertinya dikelilingi oleh lapisan kabut es tipis. Neng Yudi menggerakkan langkah teratainya dengan ringan, dan kemudian melangkah ke cakram ketiga. Alam es ekstrim. Setelah mendengar kata ini, Lose merasa lega. Benar saja seperti yang dikatakan King Long. Tidak peduli berapa banyak poin yang dilemparkan Neng Yudi, dia akan menghadapi hukuman. Dalam 6 langkah ini, mungkin ada 6 hukuman yang berbeda yang menunggu Neng Yudi. Tetapi keberuntungan Neng Yudi dapat membantunya mengidentifikasi hukuman yang paling mudah untuk dilewati. Meskipun Losten tidak menyadari kesulitan dari alam es ekstrim, bagi prajurit lain, ini mungkin merupakan hukuman yang sulit untuk dilewati. Tetapi tidak sulit bagi Neng Yudi. Lagi pula, Neng Yudi berspesialisasi dalam dunia pejuang dengan keterampilan es. Sosok Neng Yudi terbungkus lapisan cahaya es yang menyilaukan. Kemudian Lose mendengar suara kristal es pecah dari cahaya es. Setelah beberapa saat, Neng Yudi dengan selamat muncul dari tiang es. Dia berjalan keluar dari lingkungan dengan senyum tipis di wajahnya. "Bagaimana perasaan Anda?" Lose bertanya sambil tersenyum. "Tidak buruk. Di alam es yang ekstrim ini, saya juga menyadari sedikit hukum es lapisan ketiga," kata Neng Yudi sambil tersenyum tipis. "Tingkat ketiga?" Lose hanya bisa menghela nafas. Neng Yudi memang monster super. Dia sudah menyadari kekuatan hukum tingkat ketiga. Melihat Neng Yudi berjalan keluar dari alam es tanpa cedera, ekspresi kekecewaan muncul di wajah gadis suci kerajaan dewa. Dia tentu saja berharap Neng Yudi akan dihukum sampai mati. Sekarang gadis suci kerajaan dewa sedang berpikir pahit, dan akhirnya seberkas cahaya diarahkan padanya lagi. Gadis suci kerajaan dewa juga memahami bahwa dia dalam masalah. Nasib buruknya juga belum hilang. Kali ini dia melempar dadu dan dia mungkin menghadapi hukuman. Saya ingin tahu apakah dia memiliki kekuatan dan keberuntungan untuk selamat dari hukuman ini. Pada saat ini, gadis suci kerajaan dewa ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dan ketika berkas cahaya mulai perlahan berubah menjadi merah, dia berkedip dan dadu melompat dengan ledakan. Ketika dadu kembali ke posisi semula, dadu itu memberi 4 poin yang membuat ekspresi orang-orang dari kerajaan dewa semuanya menjadi gelap. Para pejuang tidak percaya pada takdir, tetapi mereka percaya pada keberuntungan dan kematian. Dalam hal ini, gadis suci kerajaan dewa mau tidak mau berpikir ke arah yang tidak beruntung. Segera 4 cakram muncul di kaki gadis suci kerajaan dewa, tetapi lingkaran cahaya hitam muncul di cakram keempat. Meskipun saya tidak tahu apa hukuman antara warna dan hukuman, saya yakin hukuman ini pasti sangat berat. Gadis suci kerajaan dewa ini benar-benar tidak beruntung. Mungkin dia akan mati. Meskipun dia baru berada di tahap awal alam kesengsaraan void, tetapi dengan begitu banyak pria kuat di alam hidup dan mati sebagai pengawalnya, dia mungkin tidak memiliki cadangan. Kelompok prajurit dari kerajaan dewa ini selalu begitu sombong. Banyak prajurit di wilayah tengah yang secara alami senang menyaksikan pemandangan itu. Akan menyenangkan jika gadis suci itu benar-benar mati di sini. Saat ini, pria tampan itu menggertakkan gigi dan berkata, "Adik perempuan, jika kamu benar-benar tidak tahan, gunakan harta pelindung itu." "Ya, saya tahu." Gadis suci kerajaan dewa itu mengangguk, lalu mengambil 2 langkah dan melangkah ke pinggiran hitam itu.
situasi yang gelap dan putus asa. Segera cahaya hitam tebal menyelimuti gadis suci kerajaan dewa. Mendengar nama ini, hati semua orang melonjak. Bahkan Cuisi, Wu Sanhe, dan orang-orang kuat lainnya di alam hidup dan mati tidak yakin akan menerobos ke dalam situasi yang gelap dan putus asa ini. Dan gadis suci ini baru berada di tahap awal alam kesengsaraan void, dan karena budidayanya telah ditekan, dia mungkin akan mati. Saat ini cahaya hitam terus-menerus mengelilingi bagian dalam. Cahaya hitam ini agak mirip dengan kematian yang legendaris. Saya tidak tahu apakah itu cahaya kematian. Tidak peduli apa itu, toh Anda tidak bisa menghentikannya. Saat semua orang berdiskusi, kekuatan cahaya hitam perlahan-lahan berkurang dan menjadi tenang. Apakah dia sudah mati? Seseorang berbisik. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul dari cahaya hitam. Lalu semua orang mendengar tawa heroik datang dari cahaya hitam. Meskipun tawa ini tidak berarti ancaman, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak mungkin diabaikan. Setelah mendengar tawa, tiba-tiba cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menembus cahaya hitam yang menyelimuti gadis suci kerajaan dewa dalam sekejap mata. Semua cahaya hitam menghilang, hanya menyisakan gadis suci kerajaan dewa yang berdiri di atas piringan itu. Dan ada sosok samar di langit di atas gadis suci, tetapi sosok itu perlahan menghilang. Melihat pemandangan itu, semua orang mengerti, pasti gadis suci tidak dapat menahan hukuman. Jadi dia memanggil sosok ini untuk membantu. Tetapi tidak jelas siapa sosok ini, dan sebenarnya mampu mengalahkan metode abadi. Adik perempuan, apakah Anda baik-baik saja? Pria tampan itu bertanya dengan prihatin. Gadis suci yang pucat mengangguk. Saya baik-baik saja, tapi harta pelindung warisan digunakan oleh saya. Pria tampan itu menatap Loseng dengan tatapan muram. Lalu dia berkata, itu semua karena anak ini. Saya akan membuatnya membayar dengan darah. Saat ini dadu dilempar dengan 5 poin dan orang yang melempar dadu adalah Yan Yuasan dari aliansi bisnis dunia. Dan ketika pria gemuk dari aliansi bisnis dunia, semuanya juga sangat beruntung. Si Kevin keluar dari 30 langkah. Yan Yuasan mengambil 33 langkah. Sementara Mohesan mengambil 29 langkah. 5 cakram muncul di depan Yan Yuasan. Tetapi warna pada cakram kelima berwarna putih. Putih? Apa itu? Yan Yuasan tidak sabar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah maju dengan tubuh gemuknya dan menginjaknya. Anda telah diberi kesempatan untuk menghilangkan efek negatif pada siapapun. Saat mereka mendengar suara ini, mata semua orang di Istana Awan dan Kerajaan Dewa tiba-tiba berbinar. Kutukan malapetaka ini memang bisa membunuh orang. Jika apa yang disebut, jadi kegelapan terjadi lagi. Gadis suci sama sekali tidak memiliki alasan untuk bertahan hidup. Dan Neng Yudi juga menghadapi situasi yang sama. Kali ini dia beruntung dan berhasil melewati alam es. Tapi bagaimana dengan lainnya? Jadi kedua belah pihak sangat ingin menghilangkan kesialan mereka. Pria gendut, cepat singkirkan kesialan untuk adik perempuan saya. Pria tampan itu tidak tahu apakah kepalanya terbakar atau dia begitu bodoh. Dia tiba-tiba berteriak ke arah Yan Yuasan. Kemudian sekelompok orang di dalam jurang memandangnya seolah-olah mereka idiot. Bahkan 5 lelaki tua di dalam alam hidup dan mati di belakang pria tampan itu memiliki mata yang sama. Mendengar ini, Yan Yuasan mencibir dan berkata, "Siapa Anda? Mengapa saya harus mengusir kesialan untuk adik perempuan Anda?" Oke deh kakak, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.